Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada saya sendiri, dan sholawat tidak lupa kita curahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meringkas apa yang sudah kami pelajari, yang sudah saya pelajari selama kelas Prophetic Leadership terhadap 4 sahabat Nabi yang menjadi pemimpin umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar. Beliau itu memiliki sifat yang bijaksana, adil dan tegas. Jadi sahabat yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi sabiqunal awalun. Beliau adalah sahabat yang selalu membela Nabi dalam keadaan apapun, dan pada masa kepemimpinan beliau setelah Nabi wafat, karena memang banyak nabi palsu, beliau itu menumpas nabi-nabi palsu, dan juga beliau juga mengkodifikasi tulisan-tulisan ayat-ayat yang ditulis di batu, pelepah, dan lain-lain. Jadi pada masa kepemimpinan beliau itu cukup singkat, hanya 2 tahun. Tetapi efek yang ditimbulkan karena memang saat itu adalah masa peralihan, jadi beliau termasuk pemimpin yang cukup berhasil, bahkan berhasil dalam memimpin umat Islam pada masa itu. Terus selanjutnya ada sahabat Umar. Beliau ini adalah sahabat yang paling berani, paling tegas, dan paling galak. Jadi beliau ini adalah sahabat yang masuk Islam gara-gara saudaranya, adiknya sendiri. Waktu itu adiknya membaca surat Toha, dan akhirnya beliau pun hatinya tergerak, menjadi menjadi bergetar hatinya ya, untuk lebih masuk ke dalam Islam. Padahal sebelumnya beliau adalah orang yang sangat membenci Islam. Setelah masuk Islam, beliau sangat melindungi Islam, sangat membela agama Islam. Dan juga pada masa kepemimpinan Umar, saat itu umat Islam menyebarkan atau mengepakkan sayapnya lebih luas lagi. Jadi pada masa kepemimpinan beliau itu kekuasaan wilayah kekuasaan umat Islam lebih luas, dan juga pada masa beliau itu banyak sekali perubahan-perubahan yang dicanangkan. Jadi ada perubahan yang seperti gubernurnya diganti, terus nanti ada pemimpin-pemimpin yang dianggap kurang mampu untuk memimpin, ya memang Umar ganti. Bahkan pada saat itu Khalid bin Walid, sang pemimpin umat Islam pada masa itu, berperang gitu ya, pedang Allah itu, dia pun diganti komandan perangnya, itu diganti karena memang takut akan terjadi kesyirikan, karena percaya bahwa tiap ada Khalid pasti akan menang. Dan selanjutnya ada sahabat Utsman. Beliau adalah sahabat yang sangat dermawan, sangat ikhlas, sangat membantu umat Islam yang lain. Jadi pada masa beliau itu memang waktu itu bahkan sebelum beliau memimpin, ada sumur yang dimana itu sumur kepemilikan orang-orang kafir. Jadi umat Islam itu kalau mengambil air di situ harus membayar dirham atau dinar. Tapi pada saat Utsman ini sudah masuk Islam, dia membeli sebagian sumur. Akhirnya lama-kelamaan menjadi kepemilikan Utsman 100%, atau kepemilikan umat Islam 100%. Beliau tidak mengakui kepemilikannya sendiri. Nah, itu termasuk sifat yang tidak sombong juga, dan suka membantu sesama umat Islam. Dan beliau juga pada saat itu memimpin umat Islam, dan kemajuannya saat itu adalah membukukan beberapa ayat-ayat Al-Quran, bukan semuanya, bahkan disebut Suhuf Utsmani ya. Itu dipergunakan karena memang pada masa itu banyak hafiz yang gugur di perang ataupun terkena penyakit. Jadi dengan langkah itu Utsman mengumpulkan semua suhuf, semua tulisan ayat yang
berada di batu, pelepah dan lain-lain menjadi satu di dalam buku. Dan bahkan pada masa beliau itu umat Islam dibentuk tentara maritim. Bahkan sebelumnya belum ada, pada saat masa